Pendapat kalian tentang acara pernikahan ala Suhai Salim dan Crazy Rich Surabaya untuk dilakukan di zaman ini gimana? Buat yang belum kawin nih gitu. Maksudnya nggak usah silau Nikah gitu. woy. Kawin itu buat binatang. Oh gitu. Halo, nama gue Amanda, umur gue 26 tahun. Nama gue Andin, usia gue 26 tahun. Gue Arfi, gue 31 tahun. Halo, nama gue Rinda, usia gue 25 tahun. Gue udah pacaran 6 tahun. Statusnya belum menikah, but I'm in a serious relationship right now. Di tahun ini usia pernikahan gue udah masuk ke tahun kedua. Usia pernikahan gue 12 tahun. Apa tujuan pernikahan menurut kalian? Tujuan pernikahan. Kan perspektif orang beda-beda Beda-beda, ya. iya. Kalau gue menganggap pernikahan itu adalah sebuah proses. Kenapa gue bilang proses? Namanya orang kan pasti ada tahapan hidup nih, fase hidup. Dari lo sekolah, terus kuliah, nyari kerja, terus nyari pasangan hidup. Nah, pernikahan itu menurut gue ya salah satu proses yang ibarat kayak naik level tuh cukup signifikan lah gitu. Misalnya naik tangga, ya udah nih loncat 3 tangga deh gitu. Kalau gue mungkin kayak mungkin ya sama kayak tadi, mungkin orang beda-beda. Mungkin kayak ada orang yang anggap pernikahan itu adalah kayak salah satu ada di jenjang hidup gitu loh, orang SD Kayak milestone di hidup. iya ada Ya, milestone. benar. Cuman menurut gue enggak, karena jujur sebelum sama yang sekarang gue nggak kepikiran pengen nikah sama sekali gitu loh. Gue nggak ada kepikiran pengen ntar gue mau nikah punya anak bawa segala macam. Itu menurut gue bukan tujuan hidup gitu. Itu menurut gue bukan sesuatu yang gue harus jalanin gitu. Menurut gue kayak kalau misalnya pencapaian hidup itu untuk diri gue sendiri, sukses untuk diri gue sendiri itu bukan gue nanti punya pasangan atau apa segala macam, punya keluarga. Kalau sukses menurut gue itu gue bisa ngebahagiain orang-orang yang gue sayang. Terus udah kayak gitu. Terus mungkin lebih ke karir, kayak misalnya gue bisa dapat karir yang memuaskan untuk diri gue sendiri gitu. Gue baru kepikiran nikah itu gue romanticize kayak konsep pernikahan itu sendiri gitu. Gue tuh termasuk orang yang kalau gue nggak nemu orang yang cocok, ya gue nggak mau nikah sama dia. Mungkin kan ada orang yang kayak oke, gue nggak apa-apa dijodohin, yang penting misalnya kayak lo bisa ngidupin gue pas segala macem. Cuman menurut gue kalau gue udah nemu orang yang tepat, gue ngerasa oke nih gue mau spend my life kayak the rest of my life tuh kayak nikah kan nggak cuman setahun 2 tahun kan, istilah lo lo tinggal sama nih orang, bangun lo ngeliat dia, lo tidur ngeliat dia segala macem, lo ngelakuin istilah hidup lo tuh lo jalanin berdua gitu loh. Gue lebih ngeliatnya ke mungkin itu bukan tujuannya mungkin bukan itu, tapi gue ngeliat pernikahan tuh kayak sekarang gue mau mengkompromikan atau misalnya gue mau ngejalanin hidup gue bareng-bareng tuh sama lo gitu. Jadi segala sesuatu yang gue decide segala macam tuh jatuhnya udah bukan decision gue sendiri nanti kalau udah nikah, karena itu akan affect ke pihak-pihak lain kan, intinya ke pihak ya partner kita kayak gitu. Kalau pernikahan itu tujuan hidup atau bukan itu kan sebenarnya juga beda-beda lagi ya di tiap-tiap orang. Cuman kalau misalnya pertanyaannya apa tujuan pernikahan menurut kalian, kalau menurut aku sih aku ngeliatnya kayak apa ya, natural progression aja nggak sih, kayak lo sama pasangan lo, terus kayak apa nih next stepnya, pengen together forever kah atau gimana? Kalau misalnya iya ya menikah. Jadinya memang kalau ngomongin tujuan tuh bener kata Andin sih, penting Andin lo gitu. Semuanya jadinya proses gitu. Maksudnya ketika ngomongin tujuan nikah tuh, ya gue yakin nggak ada yang bisa mendeskripsikan itu gitu. secara bulat. Misalnya kayak tujuan pernikahan kayak gue cuma pengen punya anak, karena ketika lo sudah memutuskan untuk menikah, gue yakin tujuan lo nggak hanya semata-mata untuk Punya itu anak, gitu kan. Sekarang kedua. Nih gue berarti ya. Pendapat kalian tentang acara pernikahan ala Suhai Salim dan Crazy Rich Surabaya untuk dilakukan di zaman ini gimana? Gimana menurut lo? Jadi gimana pendapat? Kalau pendapat gue maksudnya gini, lo misalnya mau nikah nih, lo mau super mewah, lo mau sederhana, ya udah urusan Tergantung lo lu punya duit Iya. apa enggak sih sebenarnya. Tapi maksud gue Suhai Salim juga bukannya, menurut gue juga bukannya dia nggak punya duit gitu loh. Iya, Cuman iya. tergantung Semuanya ada masing-masing. konsekuensinya dua-duanya. Kayak misalnya Crazy Rich Surabaya nggak semua orang bisa, jelas nggak semua orang bisa. Iya. Tapi gue yakin yang kayak Suhai juga nggak semua Semua orang orang bisa bisa, juga. benar. Di Nggak kultur- semua orang mau. Iya. mau dan bisa sih. Menurut gue kayak misalnya bisa
kalau mau mah menurut gue banyak pasti pasangan yang sekarang mau kayak Soe Salim, tapi bisanya tuh karena keluarga nggak mungkin ngebolehin atau apa gitunya sih. Kalau mau mungkin banyak juga yang mau dan banyak juga mungkin yang nggak mau. Ya masa gue nikah gitu doang sih sekali seumur hidup kayak gitu kan. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar memang. Cuman kalau gue sih lebih ke iya buat yang belum kawin nih gitu. Maksudnya nggak usah silau Nikah gitu. nikah woi. Kawin itu buat binatang. Gitu. nggak usah silau. Maksud gue kalau lu ngelihat kawinan semewah Crazy Rich Surabayan gitu atau sesederhana dan Simple. semenyenangkan si Suhai gitu, ya dua-duanya mah pilihan gitu menurut gue. Nggak usah karena itu super mewah jadi gimana juga, yang super sederhana jadi gimana juga ya. Kalau lu gimana man? Kalau gue sebenarnya jujur kalau misalnya pribadi gue pingin banget sih nikah kayak Soe Salim. Oke ya udah, gue tinggal datang ke KUA ngurus surat-surat. Karena menurut gue kayak untuk ngadain resepsi yang gede-gedean itu tuh cuman masalah oke, lo cuman mau ngasih tahu ke orang-orang yang lo kenal atau terdekat, oke gue nikah nih, gue pingin sharing my happiness with you all apa segala macam. Cuman kalau gue pribadi kalaupun ada resepsi gue pinginnya tuh emang yang intimate gitu loh, yang kayak emang teman-teman deket, keluarga deket, cuman yang kayak gitu doang. Cuman kan maksud gue balik lagi kadang tuh resepsi pernikahan ini yang punya pestanya tuh bukan yang nikah gitu loh, yang punya pesta tuh orang tua gitu. Jadi kadang kita mesti live up to their expectation juga, kayak mereka pasti pingin kan mama mau ngundang teman-teman mama, kayak ayah kan ininya banyak apa segala macem, kamu kan anak pertama atau gue Insightful sekali ini, emang sedang mengalami mungkin. Lagi proses nih kayaknya nih ya. Ya gimana ya gitu, kalau lo gimana nih? Dari sebelum gue menikah, gue juga emang punya konsep kalau gue mau nikah tuh nggak mau yang mewah-mewah banget. Gue juga bukan crazy rich juga. Gue juga Nggak kayak amat. Terus tapi kelewat sederhana juga. Bukannya gue nggak mau ya, gue mau aja. Cuman kan balik lagi gue berusaha untuk gini loh. Kayak gue punya orang tua, gue nggak tahu pendapat orang tua gue, mungkin ya kayak kok kamu gitu sih, mungkin kan mama mau ya kayak tadi lo bilang. Tapi kalau gue pribadi sih mikirnya menikah itu jangan sampai kayak memberatkan lo harus gimana ya. Kan pada intinya nikah itu kan kalau di agama gue kan ijab, ada 2 orang saksi sama apalagi sih gue lupa, pokoknya intinya tidak ada yang mengharuskan wali, tidak ada yang mengharuskan kayak harus di gedung, harus pesta kebun, harus ada dress code kan nggak ada, atau harus ada bridesmaid, groomsman gitu-gitu kan nggak ada kan sebenarnya. Kalau menurut gue sih juga sebenarnya nggak ada korelasinya nggak sih apa yang ada di acara pernikahan lo dengan kehidupan pernikahan lo ke depannya. Kayak wedding sama marriage tuh beda gitu loh, kayak Maksudnya kayak walaupun pernikahan lo sederhana bukan berarti nanti seumur hidup lo bakal kayak sederhana Marat terus. gitu. Atau misalnya kalau nanti pernikahan lo misalnya mewah, belum tentu juga kehidupan lo bakal selalu bermewah-mewah. Jadi menurut gue sih ya Iya, atau balik lagi ke intinya orang masing-masing sih. Oke, ini berarti kalau kalian dikasih kesempatan untuk merasakan sekali lagi acara pernikahan, mana yang akan kalian pilih, hanya di KUA atau pesta super mewah dan kenapa? Itu nggak ada kalau in dikasih between ya. kesempatan Ini berarti iya, harus ada kedua in between spektrum nggak itu sih? ya. Kalau misalnya bisa, kalian tuh misalnya yang udah nikah nih, kalau misalnya lo pada mau nikah lagi. Nggak, bukan mau nikah lagi sih. Kalau misalnya kalian merayakan bisa sekali merayakan lagi gitu ya. sekali Lo lagi mau deh, ngulang atau waktu. mengulang kalau lu bisa Iya, kalau ngulang bisa dulu pengen nikahnya Nah, gimana. kalau yang belum nikah, lo maunya sebenarnya yang kayak gimana? Mau yang di KUA aja atau yang mau super mewah, kayak ini kayak endless possibilities gitu, lo punya duitnya, lo punya apa ya segala macam, lo kayak gimana? Sebenarnya kalau ada option in between sih gue pengennya di antara dua itu ya. Oke. Kenapa? Karena pertama gue nggak sanggup juga jadi kira-kira. Nah kan ini endless possibilities. Oh iya sih. Kayak lo dapet sponsor Tapi dari kayaknya Sosiola. kayaknya gue mungkin nggak merasa nyaman untuk melakukan itu Oke. kalau nanti gue menikah. Kenapa sih gak nyaman? Karena nggak tahu ya. Menurut gue masih ada banyak hal lain Maksudnya nggak nyaman tuh yang super mewah. yang gitu. super mewah. Kayak banyak hal lain yang bisa gue lakukan dengan uang endless yang gue miliki itu, kayak gue bisa pergi liburan atau gue bisa bikin rumah Ya gitu. apalah itu ya. Nggak pengen gue ulang sih, menurut gue udah. Oh. Menurut gue itu udah cukup, dan apa yang gue inginkan alhamdulillah berjalan dengan seperti yang gue inginkan gitu. Itu kalau di antara spektrum itu lebih ke arah sungai Tengah-tengah apa lebih sih, ke arah tengah banget kayak yang tadi gue bilang kan, gue cuman
nggak tahu sih, mungkin pendapat orang. Pokoknya intinya gue cuma ngundang bener-bener teman-teman terdekat gue doang, man. Kayak dari kantor pun nggak semuanya gue undang. Waktu itu kantor lama, Tapi itu seru sih. teman-teman dekat juga bener-bener ya teman-teman dekat doang. Dari keluarga juga sebenarnya keluarganya kayak keluarga yang dekat, yang kayak misalnya mungkin gue ada keluarga dari Jawa mana gitulah, kota-kota mana, itu juga nggak datang. Pokoknya intinya yang deket-deket ya, setidaknya keluarga dekat tahu gue sudah menikah gitu. Iya, kalau endless possibilities ya gila lo. Ya gue mau mewah lah. Gue mau yang kayak kalau bisa gue resepsinya 2 kali. Ada yang sama temen-temen deket gue, ada yang kayak Crazy Rich. Ada yang kayak Crazy Rich Surabayans atau Crazy Rich Asians gitu. Kayak kalau bisa iya lo semua dapat emas batangan kalau bisa. Gue sih menanti, man. Kalau Iya, gitu, makanya sih gue kalau mendukung itu terjadi. Gue kan anaknya ekstra banget nih. Mohon maaf. Iya, kalau misalnya ada sih gue mau kayak gitu, cuman ya mohon maaf nih kan gue bukan ya. Jadi ya pilihnya sih yang Di sederhana Dufan aja. di Dufan. Di Dufan dia sama dong kayak dia Di stempel dong. Sandra Dewi Kayak- kan di iya benar. Ntar gue di Dufannya. di Dufan. Sandra Dewi kawin sama siapa sih? Nggak tahu. Sama Usaha Mr. Sandra mungkin. Dewi. Gue kira sama Bradley Glenn. Pendapat orang lain tentang acara pernikahan kalian penting nggak sih? Enggak. Enggak. Belum. Oh, enggak. Bakal jadi beban pikiran kalian nggak? Enggak tetap. Nggak ya? Batu ya kita. Enggak tetap. Tergantung Enggak. deh gue tergantung deh. Kenapa? Tergantung orangnya siapa sih lah. Kalau keluarga Oh, iya, kan iya, lo tetap kan. Tergantung. Maksud gue yang make sense iya, aja ya. Iya. Karena gue rada-rada agak-agak mager juga sih kalau misalnya datang ke nikahan. Ya bukan tujuan gue datang ke nikahan buat makan sih sebenarnya, cuman kan ketika orang lain sudah apa ya, mengeluarkan usaha untuk datang ke nikahan lo, mendoakan lo, terus ya sebagai feedbacknya paling tidak lah dia bisa makan kayak minimal apa, jangan yang kayak udah datang kosong. Oh beda sih emang kalau gue Kalau datang ke gue nikahan mau mikirnya- makan. Ya terkadang gue gitu sih, mah. Ya maksud gue kayak gitu aja. Jadi gue kadang pas lagi di pelaminan gue juga mikir, duh makanannya masih ada nggak ya, duh ini masih ada nggak ya, duh enak atau nggak ya. Jujur aja gue gue mikirnya karena gue pengen tuh yang datang tuh apa ya, merasa Well served gitu. iya, karena gue mikirnya dia udah, kita nggak tahu apalagi waktu gue nikahan pas lagi musim hujan, gue kan nggak tahu ya dia datang lagi kehujanan atau enggak, dia naik apa segala macam. Maksudnya dia sudah berupaya untuk datang ke acara gue, untuk ya pasti kalau misalnya teman kita datang atau kerabat kita datang, kita seneng kan, pasti seneng banget kan, kayak ngerasa oh gini ya rasanya kalau ada kita ngundang seseorang dan dia datang ke nikahan kita tuh rasanya seneng. Ya sebagai feedbacknya sih gue mikirnya gitu, jangan sampai deh, itu yang simpel-simpel aja sih ya kayak gitu. Gue juga ngeliatnya kayak nikahan tuh lebih ke selebrasi gitu nggak sih? Iya. Kayak lo merayakan Hostingnya gitu kalau lo kan. tuh Iya. bersatu dengan orang yang lo sayangi gitu. Terus kayak lo pengen orang-orang juga berbahagia. Jadi mungkin pendapat yang itu sih gue peduli. Cuman kalau pendapat yang kayak Ih kok Iya, gitu. Iya, doang, yang ya kan? maksudnya Gue nggak cuma peduli. kayak nyinyir doang, gue kayak ya iyalah bodo amat ya Kayak, udah. kalau gue sih ya itu tadi, kalau misalnya memang kayak tergantung pendapat orangnya itu siapa, kayak keluarga kah, apa bokap nyokap gue gimana gitu. Kalau misalnya kayak gue pinginnya nikah di KUA doang atau cuman ngundang temen-temen deket gue doang, bokap nyokapnya pasangan gue tuh akan ngomong apa gitu, mereka mau nggak kayak gitu. Terus kalau misalnya masalah kayak komen-komen orang yang apa namanya ngomong kok lu cuman kayak gini doang sih, atau kurang mewah kayak, atau misalnya kurang apa segala macam, gue nggak peduli gitu loh. Bahkan kayak I don't think about it sama sekali, gue bodo amat, gue nggak musingin hal itu. Cuman ya mungkin itu tadi, kalau misalnya lo punya acara, sama sih sebenarnya kayak acara-acara kayak kita, kalau misalnya kita bikin event deh, misalnya kita bikin event sosial gitu misalnya, apalagi gue dari PR itu kan mesti kayak yang hosting orang-orang yang datang, lo Iya. udah dapat makan apa belum nih, lo gimana Lebih tadi ke kita Iya, gimana lebih ke nge-treat nge-host, orang gitu. nge-hostnya tuh gimana. Kalau gue sih, kalau pertanyaannya gue mikirin pendapat orang atau enggak, mau siapapun gue nggak pernah mikirin, karena apa masalah pikiran orang ini, gue hidup dengan nyinyiran orang buat masalah pernikahan since day one. Gue memang nikah muda nih, 12 tahun gue menikah. Umur berapa? 19. MBA lo gitu ya, langsung Dia ditanya kayak gitu. gitu-gitu kan maksudnya. Iya pasti. Sangat lumrah ya. Ih, Ya since day one gue menghadapi itu. Jadi kalau misalnya ini pertanyaannya, gue sama sekali nggak
Kayak gue udah aman. Capek sendiri nggak sih kayak kalau Iya. setiap apa lo harus mikirin? Ya sampai akhirnya maksudnya gue bisa sampai sekarang pun gitu, itu jadi kayak satu pencapaian gue aja gitu. So ini gue sih nggak pernah sama sekali mikirin. Berarti kita berempat emang nggak ada yang mikirin, nggak ada yang terlalu peduli sama pikiran orang lain tentang komentar iya. gimana nanti pernikahan Gue lebih kita. peduli mikirin bayar listrik. Istri. Baik, sama Bayar sih. cicilan. anak, Iya. Disusu. Iya. Pertanyaannya, ekspektasi kalian terhadap kehidupan pernikahan itu seperti apa? Ini agak berat. Karena gue melakukan semuanya sambil jalan gitu ya, jadi ya gue nggak pernah punya ekspektasi apa-apa, ya semua terjadi Begitu ya saja. sambil gue jalanin aja enggak. gitu. Tapi nih Yung, pertanyaannya ekspektasi kalian terhadap kehidupan pernikahan itu seperti apa tuh? Ekspektasi yang kita Lu bayangkan pinginnya- sebelum menikah atau Iya. gimana? Iya. Iya kayaknya gitu ya. Atau mungkin kayak kalau udah menikah, Nggak sih, maksudnya Lu ekspektasi pinginnya tuh kedepannya kehidupan tuh, pernikahan lu iya. tuh pinginnya Iya. kayak gimana gitu. Oh kalau pertanyaan itu ya gue pengennya kayak gue sekarang aja udah. Gue udah menjalani apa yang Ya ampun, lo wah itu kayak you're kayak you're one of the luckiest guys in the world nggak sih kalau kayak gitu? Maksud gue kayak ya itu masih yang dipinginin orang-orang kalau misalnya udah Iya. ngerasa oke, berarti lo happy gitu loh dengan ya mungkin karena gue emang nggak menyiapkan ekspektasi apapun gitu. So ya gue ngejalanin aja kan. Jadi ya ini yang pernikahan yang gue mau, yang ideal tuh ya udah kayak gue gitu. sekarang gini gitu. ekspektasi gue berbeda sih, karena gue dulu mikirnya oh ya udah kayaknya nikah tuh kayak sama kayak pacaran kali ya gitu, enak seneng kayak gitu. Cuman ketika sudah dijalani ternyata tetap menyenangkan gitu, apalagi kita hidup dengan orang yang kita pilih, kita sayang gitu. Cuma ternyata cukup challenging juga ya, ternyata nikah tuh gini ya, kayak ada beberapa permasalahan yang kalau menurut gue tuh kayak kalau kita nggak sabar, kalau kita nggak saling mengerti, saling memahami tuh kayaknya mungkin itu alasan orang lain untuk berpisah. Nah, kayaknya intinya dari gue sama suami gue sendiri sih berkomitmen dari awal kalau emang kita udah nikah, tujuan kita sama, ya udah dijalanin aja apa itu yang berbeda Oke, itu. sekarang kita panggilkan suaminya Andin. Sayang. gue sih ya kalau ditanya ekspektasi sih secara realistis sih pasti bakal ada ya kayak hal-hal yang negatif, hal-hal yang positif. Cuman gue mikirnya sih kayak gue mau menikahi orang yang kayak bisa dibilang sahabat gue gitu. Jadi walaupun nanti ada sesuatu yang buruk atau gimana, Ya, nggak enak lah gue ya. tetap bisa menghadapi itu dengan tenang dan sebagainya. Jadi ekspektasi gue sih kayak ya udah gue having fun with my best friend. Oh, oke. Gue gini loh, mungkin gue nggak ada ekspektasi untuk di pernikahan itu sendiri gimana, cuman nggak bisa dipungkiri kalau lo pasti ada ekspektasi terhadap pasangan lo gitu. Jadi selama ini tuh gue kayak gue ngerasa dengan pacaran aja tuh lo mesti kompromi, lo gimana Iya. caranya lo bikin decision tuh lo nggak bisa lo sendiri yang buat Iya. gitu segala macam. Sedangkan gue tipikal orang yang gue jujur gue egois banget, gue kayak gue mikir diri gue sendiri, gue mikir kalau misalnya gue kebiasa sebelum sama pacar gue yang sekarang, gue kalau misalnya bikin keputusan tuh gue bodo amat pasangan gue mau gimana, mau marah apa segala macam, gue nggak peduli gitu loh. Yang penting it's either my way or no way gitu loh. Gue nggak tahu sama sekali caranya untuk kompromi. Jujur kalau misalnya untuk ekspektasi ke kehidupan pernikahan tuh gue masih bener-bener blank gitu loh. Gue karena yang ada tuh gue kayak takut, kayak gue bisa nggak ya nanti yang lebih ke kayak gitu. Jadi gue bukan gak ada ekspektasi, tapi gue nggak mau gue ada ekspektasi gitu. Ini kayak yang dari di awal gue bilang kan, menurut gue pernikahan itu perkara cari jalan tengah. Intinya ya apa kompromi itu. Aduh gue jadi sotoy lagi. Gue juga sotoy dari tadi, mohon maaf. Narasumber Ya, ini kan pendapat pertama kita. kan? Iya, pendapat. Kayak mana tadi bilang dia kayak apa ada nurunin satu standarnya berarti kan, ada nurunin satu standarnya yang asalnya yang nggak mau nikah terus ketemu sama Mas Rio yang tangguh, Mas Rio yang tangguh. dia jadi mau nikah terus itu. Nah itu menurut gue emang proses yang makin lama lo emang makin nyari ke tengah gitu, yang sama-sama menyamankan satu sama lain. Iya benar. Lebih kayak gini gak sih, dari ekspektasi yang lo punya, lo tahu kalau bakal ada sesuatu yang
negatif yang akan terjadi, cuman lo memilih Iya. orang yang worth it untuk menjadi. Iya itu, Iya, itu benar, lebih kayak benar, gitu. benar. Gue benar, gue lebih milih untuk orang untuk dapat istilah ngejalanin hidup yang kayak misalnya mungkin udah susah itu sama orang yang at least gue mau gitu, intinya kayak gitu. Pertanyaan terakhir. Kaget gue. gercep. Gue aja yang baca. Iya. Apa yang paling penting dari kehidupan pernikahan? Aduh, gue kan nggak tahu. Cinta dan komunikasi. Aduh. Iya nggak sih, bener nggak? Iya Iya, bener. sepakat. Ya kalau gue Iya maksudnya kayak ya cinta, simpelnya. komunikasi turunannya yaitu jalan Gue pengen tengah nambahin itu, satu lagi, kompromi cinta, satu sama lain. ya cinta, komunikasi dan Rock and roll. Wode, iya sih. Cinta, komunikasi dan cicilan. kebetulan gue tidak mengandung cicilan di keluarga gue. How to survive. Kalau gue sih, Saling percaya. Ah iya. iya. Saling percaya. Benar, cinta, komunikasi, saling percaya. Soalnya kan benar kata lo tadi, komunikasi tuh turunannya banyak ya. Iya, banyak Maksudnya aspeknya luas gitu. Kalau gue lebih ke respect sama trust aja sih. Soalnya menurut gue kayak cinta tuh, menurut gue cinta soalnya nggak cukup sih. Kayak Benar, cinta dan tuh lo nggak cinta- cukup. iya sih. Makanya Makanya tadi ada banyak ada ya. yang Iya, soalnya kayak lo tuh ada pasang surutnya gitu nggak sih kalau misalnya sama orang kayak ada yang kayak aduh bisa nggak sih nih orang gue gadein aja gitu nggak sih kayak Iya, kalau kita ntar lagi kalau kesal. udah Maksudnya iya, kalau dalam- udah dalam- enggak lu gue beli balik gitu loh jadi kayak bisa nggak sih nih orang gue gitu loh Ada sama artian kayak bukan gitu. kayak kalau lo cinta sama seseorang terus kayak lo akan selamanya bukan mengasihi apa ya, kayak apapun yang dilakukan lo bakal Di-oke-okein tapi aja. cinta Iya. itu kan dalam bentuk kayak misalnya dia melakukan kesalahan ya lo bisa mengutarakan dan lo bisa mengkomunikasikan itu dengan baik supaya lo kayak tahu Iya, gitu setuju, apa yang gue. harus lo lakuin kalau misalnya dia ngelakuin itu gitu. Terus sama tadi trust yang kayak gue bilang percaya. Kalau apa-apa nggak percaya mulu ya nggak usah jauh-jauh deh. Maksudnya kayak siapa sih yang betah sama orang yang hidup dicurigain terus kan? Maksudnya Iya, capek sih. kayak Iya, nggak bener, usah lebih soal trust and respect. nggak usah soal kayak cheating yang selingkuh atau gimana segala macam, kayak makanan aku enak atau enggak, enak padahal nggak enak. Maksud gue kayak gue sih maunya kayak gitu mesti bilang makanan kalau gue enak ya, kalau laki gue orangnya Asli tipikal lo. yang kalau laki gue tipikal yang kayak ini kayaknya kurang enak deh karena gini segala macam. Ya mungkin gue rada-rada sedikit kok gitu sih, sebel deh. Tapi next time kan gue jadi masak yang lebih enak daripada dia diam-diam bilang enak terus nggak tahu makanan gue dibuang terus dia makan di tempat lain. iya soalnya kalau gue nggak bisa jawab gak sih gue nggak tahu tuh maksudnya yang paling penting dari kehidupan pernikahan itu Menurut tadi lo ya aja. trust Ya, sama menurut lo aja respect sih. sih trust sama respect soalnya kayak apa ya kalau menurut gue trust ya itu tadi mungkin gak harus melulu masalah kayak cheating atau apa cuman kayak misalnya masalah finansial menurut gue Iya, juga benar. mesti Itu ada juga transparansi. penting sih. Ada transparansi antara si cewek sama si cowok atau si partner satu dan si partner lainnya gitu sama respect itu ya kayak contohnya ya kalau misalnya memang lo respect your partner enough lo gak bakalan yang ngerasa macam-macam pasti lo akan ngerasa oh kalau misalnya gue ngelakuin A pasti lo akan ada di pikiran lo oh nanti pasangan gue bakalan begini gitu menurut gue lebih kayak gitu sih dan kalau timbal gua balik sum up semuanya tuh ya cinta itu sih, maksud gue ya cinta bisa jadi kesana Luas. juga kan. Maksudnya kayak lo percaya sama pasangan lo, lo respect sama pasangan lo gitu.